Halo sahabatku, sahabat EO Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Pada sesi kali ini kita akan kembali belajar. Dalam hal ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dalam trigonometri. Sebelum saya lanjutkan, bagi sahabatku, sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan support channel ini, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Persamaan kuadrat dalam trigonometri. Kalau kita ingat bentuk umum persamaan kuadrat dalam aljabar, kita akan memperoleh bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C adalah koefisien-koefisien dalam persamaan kuadrat ini, dengan X adalah variabelnya. Jika dalam hal ini X kita ganti dalam bentuk trigonometri, misalnya X kita ganti sin X, atau cos X, atau tangen X, maka kita akan mendapatkan persamaan kuadrat yang baru dalam bentuk trigonometri. Misalnya jika X kita ganti dengan sin X, kita dapatlah A sin X kuadrat ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Jika kita ganti X-nya dengan cos X, maka kita dapatlah A cos X kuadrat ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Demikian juga jika X kita ganti dengan tangen X, maka kita dapatlah A tangen X kuadrat ditambah B tangen X ditambah C. Untuk menentukan akar-akarnya, maka kita terlebih dahulu memisalkan Y sama dengan sin X, atau Y sama dengan cos X, atau Y sama dengan tangen X. Maka nanti kita akan mendapatkan persamaan kuadrat yang baru dalam variabel Y. Kemudian persamaan kuadrat dalam variabel Y akan kita selesaikan dengan cara memfaktorkan atau dengan rumus-rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Sahabatku, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1, tentukanlah penyelesaian dari 4 sin kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0 untuk X lebih kecil sama dengan Pi atau X lebih besar sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Langkah pertama, kita misalkan sin X sama dengan I, sehingga 4 sin kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0, ini dapat kita tulis menjadi 4I kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya, 4Y kuadrat kita tulis menjadi 2Y dalam kurung kuadrat, sedangkan 3 ini kita tulis menjadi akar 3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita faktorkan dengan menggunakan selisih 2 kuadrat, ingat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Sehingga dengan cara pemfaktoran selisih 2 kuadrat, ini kita tulis menjadi 2Y kurang akar 3, 2Y tambah akar 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatlah 2Y sama dengan akar 3 atau Y sama dengan setengah akar 3. Kemudian dari sini 2Y sama dengan min akar 3 atau Y sama dengan min setengah akar 3. Selanjutnya kita akan selesaikan. Tadi Y sama dengan sin X, maka ini menjadi sin X sama dengan setengah akar 3. Kita lanjutkan. Setengah akar 3 adalah sin 60. 60 derajat kalau kita ganti ke pi, berarti 60 per 180 sama dengan sepertiga pi. Maka 60 derajat kita ganti dengan sepertiga pi, maka sin X sama dengan sepertiga pi. Sahabat EO paham, untuk menyelesaikan sin X sama dengan sin sepertiga pi, kita ingat rumus. Sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaian pertamanya adalah alfa tambah K2 pi. Penyelesaian keduanya adalah pi kurang alfa tambah K2 pi. Maka dalam hal ini alfa sama dengan sepertiga pi, maka kita dapatlah X1 sama dengan sepertiga pi tambah K2 pi. Untuk K sama dengan 0, maka 0 kali 2 pi sama dengan 0, ditambah sepertiga pi, maka X-nya kita dapat sepertiga pi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, berarti 1 dikali 2 pi sama dengan 2 pi, ditambah sepertiga pi sama dengan 2 sepertiga pi. Perhatikan, penyelesaian yang dimaksud harus paling besar adalah pi. Maka 2 sepertiga pi ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita ambil X2-nya.
maka kita dapatlah X2 sama dengan pi kurang alfa. Pi kurang sepertiga pi, tadi alfanya adalah sepertiga pi, ditambah K2 pi. Coba ini kita hitung. Pi dikurang sepertiga pi sama dengan 2/3 pi tambah K2 pi. Kita ambil K-nya 0, maka kita dapatkanlah 0 kali 2 pi 0, ditambah 2/3 pi sama dengan 2/3 pi. Jika kita ambil K-nya 1, maka kita perolehlah 1 kali 2 pi ditambah 2/3 pi sama dengan 2/3 pi. Ini tidak memenuhi karena lebih besar dari pi. Sekarang dari Y sama dengan setengah akar 3 sudah kita selesaikan. Maka sekarang kita selesaikan dari Y sama dengan min setengah akar 3. Kita dapatlah sin X sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 ini tadi adalah sinus 60. Karena ini negatif, maka di kuadran 3, sehingga kita dapatlah kuadran 3 itu adalah 180 atau pi tambah alfa. Sehingga ini menjadi pi tambah sepertiga pi, maka kita dapatkanlah ini 4/3 pi. Sehingga persamaannya menjadi sin X sama dengan sin 4/3. Maka dalam hal ini kita masukkan rumus yang pertama, alfa tambah K2 pi, maka sama dengan 4/3 pi tambah K2 pi. Ambil K-nya 0, kita perolehlah X-nya 0 kali 2 pi sama dengan 0. Tambah 4/3 pi sama dengan 4/3 pi. Ini tidak memenuhi karena lebih besar dari pi. Selanjutnya X2 nya adalah pi kurang alfa. Pi kurang alfa, alfanya tadi 4/3. Pi kurang 4/3 sama dengan min 1/3 pi tambah K2 pi. Untuk K sama dengan 0, maka 0 kali 2 pi sama dengan 0 tambah min 1/3 pi, maka hasilnya min 1/3 pi. Ini tidak memenuhi karena paling kecil adalah 0. Untuk K sama dengan 1, sehingga ini menjadi 1 kali 2 pi sama dengan 2 pi, ditambah min 1/3 pi, sehingga ini menjadi 5/3 pi atau 1/2/3 pi. Lebih besar dari pi, maka 1/2/3 pi tidak memenuhi. Sehingga kita dapatlah himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah 1/3 pi tadi yang ini, dan 2/3 pi tadi yang ini. Sisanya tidak memenuhi. Inilah himpunan penyelesaian dari 4 sin kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0 untuk X lebih kecil sama dengan pi, lebih besar sama dengan 0. Mudah-mudahan contoh yang pertama ini dapat dipahami dengan baik. Sahabat EO paham, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Tentukanlah sin X dari 6 per tangen kuadrat X dikurang 5 tangen X sama dengan min 1. Untuk X lebih kecil sama dengan pi, lebih besar sama dengan 0. Mari kita jawab. Langkah pertama, 6 per tangen kuadrat X dikurang 5 tangen X. 1 ini kita kali silang, ini kita kali silang ke sini. Kita dapatkanlah min tangen kuadrat X, min 5 min 1 menjadi positif 5 tangen X. 6 kali 1, ini kan min 1 ini sama dengan min 1/1, 1 kali 6 sama dengan 6. Selanjutnya, ruas kanan ini pindahkan ke kiri. Sehingga min menjadi tangen kuadrat X, positif menjadi dikurang 5 tangen X, ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan tangen X, maka persamaan ini menjadi Y kuadrat dikurang 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. Maka kita dapatlah Y dikurang 2 dikali Y dikurang 3. Dari sini kita dapat Y sama dengan 2, atau dari sini kita dapat Y sama dengan 3. Selanjutnya, perhatikan tadi di sini Y sama dengan tangen X, maka ini kita kembalikan. Sehingga kita dapatlah Y sama dengan 2, berarti tangen X sama dengan 2, Y sama dengan 3, berarti tangen X sama dengan 3. Kita lanjut. Tangen X sama dengan 2, 2 ini dapat kita tulis 2/1. Ingat perbandingan tangen adalah depan samping. Kalau kita gambar segitiga siku-siku, depannya 2, sampingnya 1. Maka sekarang miringnya ini dapat kita hitung. Akar pangkat 2 dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1, berarti ini 5. Sehingga miringnya ini adalah akar 5.
Selanjutnya kita akan mencari sin X. Sin X, ingat sin X adalah depan miring. Depannya 2, miringnya akar 5. Sehingga sin X-nya sama dengan 2 per akar 5. 2 per akar 5 kita rasionalkan dengan cara menggalikan akar 5 per akar 5. Maka kita dapatlah akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Sehingga sin X ini dapat kita sederhanakan menjadi sin X sama dengan 2 per 5 akar 5. Selanjutnya, tangen X sama dengan 3 atau 3 per 1. Ingat tadi tangen adalah depan samping perbandingannya. Kalau kita gambarkan dalam segitiga siku-siku, depannya 3, sampingnya 1. Maka sisi miringnya dapat kita hitung. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat 9 tambah 1 kuadrat 1, ini menjadi 10. Maka sisi miringnya adalah akar 10. Maka kita dapatkanlah sin X, ingat perbandingan sinus sama dengan depan per miring. Berarti depannya 3, miringnya akar 10. Sehingga sin X-nya sama dengan 3 per akar 10. Kita rasionalkan sehingga kita dapatkanlah sin X sama dengan 3 per akar 10, sama-sama kita kali dengan akar 10 per akar 10. Akar 10 kali akar 10 sama dengan 3, sehingga ini menjadi 3 per 10 akar 10. Maka sin X-nya adalah 3 per 10 akar 10. Sehingga penyelesaian dari sin X untuk 6 per tangen kuadrat X dikurang 5 tangen X kurang min 1. Untuk X kurang dari atau sama dengan pi lebih atau sama dengan 0 adalah sin X sama dengan 2 per 5 akar 5 atau sin X sama dengan 3 per 10 akar 10. Sahabat Ayo Paham, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar, semangat Ayo Paham.